Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriatul Jannah, mahasiswi psikologi Universitas Trunojoyo Madura, NIM 123. Di sini saya akan mereview dan memberikan contoh terkait teori psikologi belajar dari teori Donald Holdingham. Yang pertama itu ada teori lingkungan terbatas dan lingkungan yang kaya. Dalam proses belajar dan proses kognisi, seseorang itu memerlukan stimulus sensoris berupa visual untuk menguatkan proses dari kognisi dan proses belajar tersebut. Nah, stimulus tersebut dapat kita peroleh dari lingkungan sekitar. Lingkungan terbatas yakni di mana seseorang dapat mengeksplor lingkungannya hanya untuk beberapa batasan saja. Tidak seperti lingkungan yang kaya di mana seseorang dapat mengeksplor lingkungannya lebih luas dibandingkan dengan lingkungan yang terbatas. Contohnya ketika saya dan teman saya gitu, saya tuh cenderung orang yang memiliki lingkungan yang terbatas dibandingkan teman saya. Karena mungkin saya ketika hendak traveling, hendak bepergian atau semacamnya, saya tuh akses bepergian saya tuh dibatasi gitu oleh orang tua saya dibandingkan teman saya. Jika teman saya tuh ingin keluar atau hendak pergian kemana, itu boleh-boleh saja gitu dari orang tuanya, dan maksudnya aksesnya tuh lebih gampang gitu dibandingkan saya. Nah, oleh karena itu ketika saya bertemu dengan teman saya itu, saya merasa teman saya itu lebih banyak mengetahui hal-hal sekitar gitu dibandingkan saya, karena pengalaman dan relasi dia tuh lebih banyak gitu dibandingkan saya. Nah, jadi lingkungan itu merupakan wadah gitu untuk seseorang mengeksplor lebih banyak pengetahuan. Kemudian ada juga teori sekuensi fase. Nah, sekuensi fase ini adalah sekumpulan fase-fase yang pernah dialami seseorang sebelumnya. Contohnya ketika saudara saya tengah mengalami kerusakan HP, dan saya teringat pada fase di mana saya pernah mendapati teman saya juga mengalami kerusakan HP yang sama dengan saudara saya, dan saya menyaksikan bagaimana cara dia memperbaiki HP tersebut. Kemudian saya mengingat hal tersebut, saya mencoba menyarankan kepada saudara saya untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan teman saya untuk memperbaiki HP-nya. Nah, dari fase saya mendapati teman saya yang mengalami kerusakan HP, fase saya menyaksikan dia memperbaikinya, sampai kepada fase saya menyarankan hal yang sama atau cara yang sama kepada saudara saya untuk memperbaiki HP-nya, itu merupakan sekumpulan fase di mana hal tersebut dalam teori HEP dinamakan sekuensi fase, yaitu gabungan beberapa fase. Kemudian ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Keduanya ini sama-sama berhubungan dengan tempat penyimpanan memori ya, di mana memori jangka pendek itu hanya menyimpan memori sekilas saja, sedangkan memori jangka panjang dapat menyimpan memori individu dalam waktu yang lama gitu. Contohnya ketika saya bepergian gitu ya, saya ya biasa mendapati kendaraan yang berlalu lalang, orang-orang yang sedang beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, memori-memori tersebut itu tersimpan di memori jangka pendek saya. Lalu kemudian di tengah jalan mendapati orang-orang yang sedang berkelahi gitu, yang sedang berkelahi sengit gitu. Karena hal tersebut itu membuat kesan yang menakutkan bagi diri saya, maka dari itu kejadian perkelahian antara dua orang yang sengit tadi itu tersimpan dalam memori saya, tepatnya di memori jangka panjang gitu.
Kemudian ada sifat rasa takut. Nah, sifat rasa takut ini difaktori oleh dua faktor. Yang pertama karena kita belum pernah mengalami hal tersebut, dan yang kedua kita sudah memiliki konsep dari hasil belajar sesuatu, namun konsep tersebut itu disajikan berbeda gitu dari hasil belajar saya gitu. Misal kuburan. Dulu waktu kecil saya memandang atau mempersepsikan kuburan itu sebagai hal yang biasa gitu, sebagai tempat orang meninggal saja gitu. Namun ketika seiring berjalannya waktu saya dipaparkan atau disajikan informasi-informasi atau cerita-cerita hantu, cerita horor di kuburan gitu. Nah, dari situ saya mulai takut berjalan melewati kuburan gitu. Saya takut terhadap kuburan gitu, karena disajikan tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang kuburan sendiri. Baiklah, sekian contoh dan review teori dari saya terkait teori Oldingham. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, all day I can let you know that you're my boy. The one who showed me a friend together.